Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Adnan Pagi. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini, saya akan berbicara tentang mengapa anak bisa salah jurusan. Saya akan membagi bahasan ini menjadi 4 bab. Yang pertama, apa saja yang nyangkut di kepala kita saat sekolah. Yang kedua, beberapa penyebab kita salah jurusan. Yang ketiga, beberapa saran jalan keluar. Dan yang keempat, pesan-pesan. Bab pertama, pelajaran apa saja yang nyangkut di kepala kita saat sekolah? Jujur, pelajaran yang nyangkut di kepala kita saat sekolah itu parsial. Umpamanya seperti jaring-jaring ikan yang ada di laut. Ada yang lolos, ada pula ikan yang kita dapat. Yang terpenting, pelajaran yang nyangkut di kepala itu bisa bermanfaat di kehidupan nyata. Bahkan, itu bisa menunjang karir kita di masa depan. Hanya saja, bagaimana jika kita salah jurusan saat menentukan sekolah lanjutan? Bab 2. Beberapa penyebab anak salah jurusan. Menurut Iran Guntur, seorang psikolog, pada tahun 2014, sebanyak 87% mahasiswa salah jurusan. Bisa jadi, ini dikarenakan pertama, orang tua yang tidak mempunyai dana dan biaya. Orang tua yang terpaksa memasukkan anaknya ke sekolah yang terjangkau, di mana mereka serahkan nasibnya saja. Yang kedua, dikarenakan cita-cita orang tua yang tertunda, di mana pilihan anak bertentangan dengan pilihan orang tua, tanpa memperhatikan kapabilitas anak yang kompatibel dengan jurusannya. Yang ketiga, karena terjebak hasutan teman. Yang keempat, karena terjebak gebetan atau pacar, padahal pas lulus, si pacar malah selingkuh, ditikung oleh temannya atau orang lain yang lebih kaya dan lebih ganteng. Bab yang ketiga, beberapa saran jalan keluar. Yang pertama, anak dan orang tua mesti jujur dan terbuka apa yang mereka alami, agar nantinya mereka saling memahami dan menghargai. Kita tidak mau anak dan orang tua saling menyalahkan tentang masa depan si anak. Yang kedua, anak mesti maklum dengan kondisi orang tua yang miskin. Belajarlah memposisikan diri dan empati terhadap orang tua Anda. Yang ketiga, bagaimana jika ujian nasional itu adalah ujian tulis dan ujian praktik? Ujian tulis dan praktik yang sesuai dengan minat bakat kemampuan siswa. Yang keempat, jangan remehkan mata pelajaran yang nyangkut di kepala Anda. Di sekolah, daya tangkap siswa memang parsial. Namun, dengan dibiasakannya menuliskan suatu buah pikiran lalu dipraktekkan menjadi suatu produk, diharapkan siswa ini tidak akan menjadi salah jurusan. Kita tidak mau mengulangi kesalahan senior kita yang tersesat dalam salah jurusan, yang mentok di satu bidang, apalagi dalam kesulitan mencari kerja. Itu juga mestinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk membuat lapangan kerja yang variatif dan efektif di bidang agrikultur dan manufaktur. Siswa juga dianjurkan menggunakan bahasa Inggris di dalam praktiknya, karena bahasa Inggris menjadi kebiasaan di dalam dunia kerja global saat ini. Nomor 5. Salah jurusan bisa saja membuat orang menjadi kidult atau kid adult, yaitu kondisi orang dewasa yang masih ingin memiliki kebiasaan remaja atau anak-anak karena kebutuhan jiwanya belum terpenuhi. Oleh itu, saya mengajukan suatu saran di mana ada wadah yang disebut dengan jurusan pelajaran hybrid. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sekolah kita hanya memiliki kemampuan parsial, di mana minat, kemampuan, bakat, dan pengetahuan siswa itu belum sinkron, belum jelas atau belum mumpuni. Siswa belum tahu mesti bagaimana, mesti kemana, dan mesti ngapain. Karenanya, siswa membutuhkan suatu wadah. Nah, tinggal siswa-siswinya tidak malas, memiliki inisiatif, mesti bagaimana dan mau kemana. Di samping kendala lainnya seperti orang tua miskin, fasilitas sekolah, atau usaha dari pemerintah yang mestinya memberikan sarana lapangan kerja. Mungkin alur dari kelas jurusan pelajaran hybrid seperti ini. Pertama, di semester awal, jurusan melakukan pengenalan dan pembekalan tentang jurusannya. Yang kedua, di semester 5, dimulailah pemantapan dan pendalaman. Ketiga, di semester 6, dimulailah penelitian crossover dengan jurusan yang relevan dengan minat, bakat, kemampuan, keterampilan, dan peluang si mahasiswa yang salah jurusan ini, untuk memulai suatu proyek atau produk.
yang hanya sekedar karya tulis seperti skripsi. Contohnya seperti jurusan ekonomi yang tugas akhirnya berkaitan dengan fotografi, atau jurusan peternakan yang crossover dengan jurusan ekonomi untuk menolong peternak susu di Boyolali. Atau bagaimana menyiasati harga gabah yang semakin turun. Saran usulan yang ketujuh, mungkin ada indikasi komponen keilmuan jurusan yang kagok. Itu akan mempengaruhi keperluan dunia kerja. Ketika diamati dari berbagai sumber, ada kelompok jurusan yang susah bekerja, ada juga kelompok jurusan yang sepi peminat, ada pula jurusan yang katanya mudah bekerja. Berikut ini adalah contoh jurusan yang seperti ketiga kriteria di atas yang didapat dari berbagai sumber. Contohnya, bagi pelamar kerja copywriter dari jurusan sastra, itu memerlukan keilmuan yang lain seperti keilmuan dari jurnalistik dan informatika. Oleh itu, saya mengusulkan spesialisasi jurusan yang semakin meluas, yang nantinya saat wisuda, selain lulusan memiliki ijazah dari jurusan induknya, dia juga memiliki sertifikasi spesialisasi resmi dari kampus, demi menunjang keperluan dunia kerja. Saran yang kedelapan, jika mau, pemerintah mengakuisisi dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang diboikot, yang nantinya menjadi lapangan kerja bagi pencari kerja. Selain itu, instansi pendidikan sebagai bahan relasi penyalur tenaga kerja. Bab keempat, pesan-pesan. Gamermat menyatakan kurang lebih, janganlah merasa malu tentang kondisi buruk Anda. Malulah jika Anda melakukan perbuatan yang buruk. Saya rasa kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi seseorang yang lebih baik darinya. Di Konoha itu masih beruntung. Di Jepang, banyak siswa yang melakukan hikikokomori, yang menyalahkan orang tuanya akan kondisi buruknya. Jika ingin dipahami dan dihargai, Anda mesti memahami dan menghargai orang lain dulu, apalagi terhadap orang tua sendiri. Janganlah merendahkan orang lain, karena belum tentu Anda bisa melakukan sesuatu yang dia lakukan. Lalu, dengarkanlah orang yang memberimu nasihat dengan contoh. Contoh yang baik dan benar. Contoh nyata dengan karyanya, yang bisa menyemangati cita-cita Anda, tanpa omong kosong. Yang terakhir, mintalah pertolongan dari Tuhan. Karena itu adalah suatu kebutuhan manusia, untuk meminta pertolongan jalan dan kekuatan, dengan berdoa dan berbuat baik. Terima kasih telah menonton video ini. Saya cuma ingin membantu dunia pendidikan saat ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.